Tapi uluk salam mulya atur bagya wisuka Nusantara. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulya. Mencermati ya, mencermati itu menurut saya adalah keperluan, kebutuhan, butuh juga kita mencermati apa? Situasi dan kondisi. Untuk apa mencermati? Ya untuk bisa mengambil hikmah. Artinya setiap manusia semestinya bisa mengambil hikmah daripada langkah-langkah hidupnya, langkah-langkah tindakannya, maksudnya langkah-langkah hidup ini ya antara ucapan dan tindakan semestinya kita bisa mengambil hikmah. Umpamanya saya bertindak nonton wayang, ya saya semestinya bisa mengambil hikmah dari pewayangan. Umpamanya saya ke pengajian, semestinya kita bisa mengambil hikmah dari pengajian. Umpamanya saya bertani, ya semestinya kita bisa mengambil hikmah daripada pertanian itu. Umpamanya saya beternak, ya kita semestinya bisa mengambil hikmah daripada peternakan itu. Nah untuk apa? Untuk bekal kehidupan yang lebih hakiki. Artinya kehidupan ini tentunya ada urusan lahir, ada urusan batin. Lah kalau hikmah ini adalah tentunya urusan batin yang terkait dengan kehidupan setelah mati. Ya, kehidupan setelah mati kalau kata Pak Kiai mungkin ya akhirat. Kalau saya itu ya setelah balik kepada Tuhan Yang Maha Esa atau balik kepada asale, balik maring asale. Itu kalau orang Jawa itu nggak ada istilah akhirat, tapi adanya istilah Bali maring asale. Nah, saya akan mengatakan bahwasanya sekarang debu lah kalau boleh saya ngomong itu sudah luar biasa. Luar biasa dalam arti nyaris tidak ada celah, tidak ada luang sedikit pun manusia yang tidak berkata-kata mengenai keimanan. Ya, artinya yang namanya pembangunan, penyeparakan tempat-tempat ibadat, lalu buku-buku dan sebagainya, buku-buku keimanan maksud saya, itu sudah sangat luar biasa. Namun menurut saya bobot daripada keimanan itu sendiri makin hari makin menipis. Bobot keimanan itu sendiri makin hari makin menipis. Yang saya maksud makin menipis, ya kemungkinan besar sekarang rata-rata manusia itu dalam peribadatannya duduk pada posisi syariatnya saja. Ya, duduk pada posisi syariat yang saya maksud telah berada pada zona nyaman ya. Cukup berada pada zona nyaman. Tidaklah itu brahmananya, ya brahmana itu kalau istilah Jawa ya, kalau Jawa kan dulu ada istilah nujum, ajar, pandito, resi, ya janggan, nguyuyu, ini diantara sebutan brahmana tempo dulu ya. Nanti kalau saya mengatakan demikian, mungkin dikatakan, wah itu kan bahasa wayang. Namun yang aslinya ada perangannya sendiri-sendiri. Ada nujum, ada ajar ini ya kalau istilah sekarang mungkin ustadz atau ustadzah. Nujum, ajar, nujum ini ahli perhitungan ya, yang menguasai ilmu falak. Di antaranya Asapon, Aboge, Daltugi, Bemiski, ini yang menguasai adalah nujum namanya. Itu ahli nujum. Nujum ajar itu ya orang yang berdakwah dalam arti mengajari di tempat ya, mengajari di tempat ya di sekolahan lah, atau kalau istilah dulu kan ada istilah padepokan ya, ada istilah padepokan, di padepokan yang mengajari namun tidak keluar daripada kalau sekarang itu ya diundang ke sana kemari, ini nggak boleh karena statusnya adalah ajar ini ya hanya di padepokan mengurus janggan, mengurus uyu-uyu dan sebagainya. Nah ini hanya ada di padepokan. Ajar, pandito ini yang mengajarkan ibaratnya kalau sekarang ya pengasuh pondok pesantren dan sebagainya, ini adalah pandita ya. Nujum, ajar, pandito, resi. Lah resi ini yang sudah meninggalkan
kapan ditanya, dan lalu dia menyendiri paling hanya 2 atau 3 santri saja yang mengikuti ya, jangan atau nguyuyu yang mengikuti untuk meladeni ibaratnya di puncak gunung dan sebagainya. Ini namanya resi lah. Saya akan mengulas bukan berarti kebencian, namun saya patut juga mendisposisikan bahwasanya bangsa ini juga sesungguhnya punya kiblat. Namun mau tidak mau sekarang dengan banjirnya paham mancanegara ya, banjirnya paham mancanegara ini ya, baik banjir paham ekonomi, baik ideologi maupun religi dan sebagainya, sehingga yang demikian itu terbuang habis, nyaris tidak ada sama sekali yang namanya primbon, ada makna. Sekarang kan nggak beredar sama sekali, nyaris tidak beredar sama sekali, atau bahkan ditenggelamkan dengan kata-kata, kalau Belanda itu ya animisme, dinamisme, kalau sekarang ya musyrik syirik ya, siapa yang membaca kitab itu mungkin dianggapnya adalah orang yang beriman. Lalu yang membaca primbon itu mungkin dianggapnya adalah orang yang musyrik, orang yang syirik dan sebagainya lah. Saya akan menguraikan bahwasanya kita patut mencermati apakah sekarang itu kita tidak semestinya menuju kepada puncak peribadatan zaman akhir. Ya, sekali lagi saya menyampaikan, semestinya kita itu, di antara kita ada yang menuju ke puncak peribadatan zaman akhir. Lah, rata-rata sekarang tidaklah itu brahmananya, tidaklah itu kesatrianya, apalagi kalau sudah punya jabatan ya, di satu sisi kesibukan, namun juga bisa beliau itu mengutus atau memberikan kontribusi kepada orang-orang yang semestinya menuju kepada puncak peribadatan ya. Puncak peribadatan yang termaksud adalah menuju kepada kewahyuan zaman akhir atau wahyu Ratu Adil. Ini yang saya maksud. Nah, sekarang rata-rata tidaklah itu satrianya, tidaklah itu pendetanya atau brahmananya, itu telah duduk pada zona nyaman. Ya, artinya sekarang peribadatan adalah mau tidak mau ya, mari kita menengok diri kita masing-masing. Tidak, kita itu sedang jalan di tempat dalam peribadatannya. Artinya mungkin buku-buku yang telah dibaca 1500 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, kita posisinya adalah pada itu-itu saja, tidak berani kepada pangruating diu. Artinya step by step semestinya ibadat ini ada kemajuan tahapannya, ada tahapan kemajuan ibadat. Nah, sekarang banyak yang mengatakan bahwasanya sekarang sudah zaman akhir zaman. Ada kemungkinan yang mengatakan Dajjal sudah turun ya. Namun siapakah yang akan mengalahkan Dajjal? Yang saya maksud semestinya orang itu berkumpul ya, para brahmana. Yang dimaksud Dajjal itu apa? Nyaris tidak ada yang merembuk ini. Rata-rata ya bagaimana kalau pondok pesantren mungkin santrinya banyak, pembangunannya secara terus-menerus dan sebagainya, dan lalu di situ ada celah-celah dia mendapat kemuliaan baik lahir maupun batin ya. Sekali lagi mendapat celah kemuliaan, talang teles lah cara Jawa nih, talang teles lah. Selalu judulnya itu pembangunan A, pembangunan B, pembangunan C lah. Tidak cuma di pondok pesantren ya, tidak cuma di tempat-tempat yang lain. Namun mohon maaf di sekolah-sekolah saja sekarang ada daftar ulang, ada dan lain-lain. Jadi peribadatan yang ini menurut saya adalah peribadatan yang nyeleneh, yang aneh-aneh, yang unik, yang lucu pula. Artinya tidak sepadan untuk dia berdeklarasi atau mengatakan bahwasanya mari kita tingkatkan iman dan takwa melalui peribadatannya. Artinya adalah lucu manakala orang beribadat hanya terfokus kepada jalan di tempat ya, itu saja, ketingkatannya hanya ketingkatan syariat saja. Yang namanya satu sisi ada yang mengatakan bahwasanya ibadat itu ada tingkatan syariat, ada tingkatan hakikat, ada tingkatan tarekat, dan ada tingkatan makrifat. Artinya sekarang mungkin pada duduk pada posisi syariat saja. Nah, kalau syariat itu yang belara-belara menurut pendapat A, menurut pendapat B dan sebagainya. Namun kalau sudah meningkat lagi kepada hakikat ya, hakikat wong urip itu ya sadermo hang lampai ya, hakikatnya orang hidup. Lalu kalau tarekat ya kamu nggak usah bercerita Tuhan.
manakala kamu tidak mengetahui dirimu. Lah kalau sudah makrifatullah menurut saya, menurut pendapat saya adalah sudah Allah ya ingsun, artinya Tuhan saya itu ya sudah melekat, sudah sangat takut kepada alam Allah, dan niscaya orang-orang yang demikian tahu nur di antara bisa bicara, yang saya maksud antara nur dan nur. Ya, nur ini kan bukan cahaya menurut saya. Nur adalah induk cahaya. Nur itu induk cahaya. Kalau cahaya itu ya lampu yang bisa menimbulkan cahaya kehidupan. Kita bisa berkata-kata ini adalah nur ya. Lah ini sudah tahapannya Allah ingsun. Kalau istilah Jawa ya Gusti kawulo, kawulo Gusti, loro-lorone ing atunggal. Tuhan ya ada pada diri kita, dan kita ibaratnya juga selalu diawasi oleh Tuhan sehingga takut betul. Lah di situ ada minimal bahasa rasa yang menyambung ke Tuhan Yang Maha Esa. Dan lalu saya akan menyampaikan bahwasanya puncak peribadatan zaman akhir ini sungguh sangat penting. Sekali lagi, puncak peribadatan zaman akhir ini sungguh sangat penting. Lah, apa itu? Tidak lain tidak bukan adalah nitiske wahyu Ratu Adil. Sekali lagi, nitiske wahyu Ratu Adil. Lah, manakala sistem peribadatan yang demikian ini, niscaya kita dalam peribadatan ya masih linier, masih biasa-biasa saja. Bahkan iman dan takwa itu menurun, tidak cenderung meningkat ya. Iman dan takwa itu cenderung menurun. Nah, apa buktinya? Di antaranya kan banyak orang yang kalau dulu umpamanya saya turunan raja, saya nggak mungkin akan mengaku turunan raja. Ini prinsip orang dulu lah. Sekarang ada yang mengaku turunan raja, turunan nabi, itu sudah banyak yang mengaku seolah-olah busananya seperti wali, ya, seperti taruhlah syekh dan sebagainya. Namun saya yakin tidak tahu hakikatnya kewalian. Lah, saya mengatakan di sini bahwasanya seyogianya kita mesti merakit dan melangkah kepada puncak peribadatan. Untuk apa? Untuk melawan Dajjal, untuk membunuh Dajjal. Ya, sekali lagi, untuk melawan dan membunuh Dajjal. Tidak ada yang mampu melawan dan membunuh Dajjal kecuali wahyu zaman akhir, atau wahyu Imam Mahdi, atau wahyu Ratu Adil. Kalau yang saya mengatakan adalah suci-sucine damar sesongko. Suci-suci damar sesongko ini adalah sukma sesembahan yang para sukma yang belum pernah turun ke bumi. Ya, ini yang mampu melawan Dajjal. Atau juga wenang disebut suci-sucine Nur Muhammad. Apa itu? Ya, sukma sesembahan yang para sukma yang belum pernah turun ke bumi. Atau wenang juga bisa disebut suci-sucinya Roh Kudus, yaitu sukma sesembahan yang sukma yang belum pernah turun ke bumi. Dan saya ini semua mesti terfokus, terkultuskan untuk meniadakan atau menumpas lakunya Dajjal. Saya rasa demikian. Terima kasih.